Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini adalah buat kalian para dokter di Indonesia yang ingin mencoba belajar lagi di Kanada. Apakah bisa menjadi dokter atau ada alternatif lain? Saya akan bahas pelan-pelan, oke? Sekarang saya akan share sesuatu. Eh, kita lihat ya. Sebentar. Saya mau tunjukkan. Saya kan tinggal di Quebec, di provinsi Quebec. Jadi untuk dokter di sini tuh kita punya apa namanya perkumpulan, jadi semacam em, apa ya perkumpulan kedokteran gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini di CMQ ini namanya Collège de Médecins du Québec. Jadi seluruh dokter ada di sini. Kita tinggal pakai namanya, kemudian license numbernya dan sebagainya sudah ketahuan itu dia dia bekerja di sini atau tidak atau palsu ya. Jadi di Kanada itu ya teman-teman ya itu sangat terproteksi. Jadi kita publik itu diproteksi. Jangan sampai kita ketipu dengan dokter-dokter yang pura-pura bekerja di Kanada sebagai dokter, padahal dia tidak resmi. Walaupun di negara lain itu banyak sekali ya orang-orang yang dokter-dokter ahli dari negara lain yang pindah di sini sebagai imigran, mereka nggak bisa menjadi dokter di sini tanpa sekolah lagi dan mengambil lisensi. Terus apa alternatifnya? Alternatifnya adalah bekerja sebagai hal-hal lain, misalnya seperti ini, profesional seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya, aku puncturist ini ya. Kalau kalian perhatikan ada Ordre des Acupuncture du Québec, ini ada nomornya. Setiap orang kalian perhatikan. Yang mereka mengikuti Ordre itu berarti mereka sudah diakui. Yang belum, mungkin itu belum ujian. Oke, yang sudah itu pasti dengan bangga menunjukkan bahwa mereka punya lisensi dan ini nomor lisensinya. Ya, jadi kita selalu begitu di sini ya. Jadi kalau kalian perhatikan, yang Chinese itu bisa dihitung ya, ini Weili Chinese ya. Padahal aku pancur kan dari Chinese ya, dari Cina ya. Tapi orang bule pun juga ambil gitu loh. Dan mereka bisa menyebutkan mereka kliennya menerima laki, perempuan, anak kecil, orang hamil, ada orang tua. Ada yang juga ini ya, teenager juga, LGBTQ dan sebagainya ya karena di sini ya dianggap wajar ya di sini ya. Jadi kalau kalian misalnya, oh aku cuma wanita aja, tulis aja ya. Misalnya orang ini semua ya diterima ya. Ada yang cuma bisa, saya cuma bisa nerima orang perempuan aja. Nggak apa-apa, orang laki saja, nggak apa-apa. Gitu. Terserah kalian. Biasanya orang-orang yang menerima semuanya ini mereka juga inilah kepingin cepat ini laris juga dan biasanya kalau dapat bintang 5 gini makin mahal gitu ya. Aku ciri saya sendiri cuma $90 per jam. Bayangkan ya. Sedangkan yang lainnya itu sampai 120 ke atas gitu. Punya saya tuh agak murah karena dekat rumah. Jadi saya tinggal jalan kaki dan kita bisa ambil appointment right away di sini ya. Dan bisa bisa apa namanya? Kalau di cancel kita bayar $30. Maksud saya kalau kita appointment tapi kita miss appointment itu bayar $30. Ya ya harus tegas gitu ya karena orang sembarangan tinggal tinggal appointment terus nggak mau gitu. Wajar lah ya, kita kan jadi kehilangan klien gitu loh. Karena misalnya ya, saya booking jam 3 PM ya, tapi ternyata saya nggak bilang dia, nggak minta reschedule. Sedangkan dia tuh nunggu dia. Kalau sudah tahu gitu kan sudah dikasihkan orang lain, dia punya punya schedule gitu untuk orang lain gitu teman-teman. Sama dengan saya Nusa Connection, tolong diperhatikan bahwa saya memang memberikan pre-qualification assessment 15 menit per orang atau 30 menit per orang. Itu pun kadang-kadang memang saya perpanjang. Kalau setelah Anda itu ternyata orangnya itu tidak available dan saya lihat Anda serius sekali ingin ke Kanada, saya akan extend itu waktu appointment saya dengan Anda. Itu tolong diperhatikan itu bukan berarti saya gampangan gitu ya. Itu karena saya juga menghormati Anda, tolong hormati saya juga. Dan ini ada dari segi profesionalitas juga ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa hadir, sudah janjian dengan saya, tolong reschedule di depan. Karena kalau nggak gitu banyak yang di waiting list teman-teman. Ya, saya memang memberikannya gratis, jadi banyak yang di waiting list. Tapi dari situ saya bisa kenal siapa Anda dan Anda kenal siapa saya. Sekarang kalau misalnya Anda cuman ingin ke Kanada dan Anda nggak kenal siapa saya, nggak ketemu online, apa Anda bisa percaya dengan saya? Sebaliknya, saya juga tidak berani lagi refer orang atau menerima klien sembarangan karena pernah ketipu juga. Jadi sama-sama kita saling respect satu sama lain. Itu dari segi profesionalitas, oke? Kemudian saya mau tunjukkan.
Ini order of acupuncturist ya di sini. Jadi bagaimana menjadi acupuncture itu bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya re-enrollment dan return to acupuncture practice itu gimana ya. Kemudian kalau ingin tahu acupuncturist di sini, tapi biasanya saya dari sini. Oke, kita coba aja ya. Ini ya, kita nomornya ini ya. Bisa dilihat di sini. Find acupuncture member number ini. Kita lihat. Nah, ini. Nah, orangnya ketahuan kan? Namanya tadi ini kan? Jason Moreng kan? Nah, ini. Ini bukan Morin ya. Moreng ya, bahasa Perancis ini ya. Paham ya? Jadi dari sini dia bilang tidak home visit, tapi kalau aku pacar yes. Sama seperti dokter misalnya, saya nggak tahu yang ngawur ya. Misalnya kita coba, I'm not sure what can I do. Dokter ya, aduh gimana ya ngomongnya tuh. Eh, saya nggak tahu bisa nggak ya. Eh, no, dokter siapa ya? Saya nggak mau menyebutkan nama bos saya soalnya. Jadi misalnya ini ya, contoh ya, contoh dokter Kote ini. Dokter Kote ini mudah-mudahan masih masih ini sudah nggak apa namanya istilahnya itu nggak sampai apa namanya nggak ini. Oh ini harus lengkap sekarang. Kalau dulu masih bisa. Sebentar ya, saya coba kita ini aja ya. Dulu masih bisa, kita cari aja ya, Kote. Nggak bisa sekarang. Jadi sebetulnya ada, kalau kita lengkap itu ya. Jadi sekarang sudah, what did I do? Maaf, saya keliru. Jadi saya keliru formnya, jadi makanya nggak bisa ya. Jadi ini dia, makanya. Ini dia ya. Jadi kalau misalnya kita pakai nama Kote, misalnya, kita find doctor, ada banyak sekali. Nah, yang saya cari itu Aurore Kote. Kote ya, karena banyak ya, maka ini nama orang Perancis ya. Jadi saya sorry, ini Kotenya di sini ya. Spesialtinya itu respiratoris ini dia. Jadi kok namanya urus saja? Iya, pulmonologi. Iya, iya. Oh iya, Kote itu site di bahasa Inggris kan. Ini salah nih, tetap namanya, tetap dia kerjanya masih tetap di Children's Hospital. Saya pernah kerja sama beliau, jadi saya kenal beliau baik sekali sama saya. Orangnya sudah tua, ya. Bahkan saya pernah pindah apartemen itu kan dia tahu kalau kayak orang pindah apartemen kita butuh box ya. Sedangkan di sini kalau beli box itu mahal. Dia bilang saya baru pindah rumah, baru renovasi, saya punya box banyak sekali daripada saya buang, ambil aja. Jadi saya pakai boxnya. Dia diantar sendiri sama suaminya. Itu orang yang sama-sama tuanya baik sekali. Ya, jadi caranya mencarinya seperti itu, teman-teman ya. Mmm, kemudian yang mau saya tunjukkan alternatif lain selain selain Bekam dan akupunktur, itu ini osteopat ya. Osteopat ini, kemudian ada fisioterapis, chiropractor, ini massage therapist, orthophonist, dan sebagainya. Kemudian osteopat ini juga ada association-nya ya. Association-nya osteopat itu Ritma. Nah, ini ya. Jadi dia ikut grup Ritma ini, oke? Saya mau menunjukkan hal lainnya bahwa untuk menjadi seorang akupunkturis itu kalian bisa kontak saya karena saya akan sedang menjalin kerjasama dengan ini. Maaf ya, saya stop share dan saya akan share sini juga. Em, Oke, kalian kelihatan ini? Ya, oke. Jadi ini hampir college itu. Kalau kalian ingin dengan ini, dengan saya, lewat saya, kita bisa carikan PGWGW. Dan salah satunya adalah akupunktur. Jadi kalau kalian perhatikan menjadi akupunkturis yang tadi itu, $90, $120 per jam ya. Itu kalian harus sekolah dulu. Jadi kalau kalian tertarik, kan bagus buat dokter atau nurse ya. Kalian sudah tahu anatomi orang, tinggal belajar sedikit. Jadi tetap kerjaannya juga halal, ya di bidang healthcare juga. Dan ini buka bulan September ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kalian selesai, kalian nanti akan register as acupuncturist with the CTBC MPAO ya. Kemudian join interprofessional and collaborative healthcare teams. Jadi kalian nanti akan diakui karena kalian apa?
mendapatkan kesempatan itu untuk menjadi akupunkturis berlisensi. Ya, kemudian untuk mengetahui programnya tadi, ini karirnya ya, karirnya di sini tadi ya. Kemudian untuk admission-nya, kita lihat ya. Jadi kalian ini, kalau kalian dari luar ya, jadi kalian bisa ambil major student atau university. Nah, untuk international credit evaluation nanti kalian harus membuat persamaan dengan WES. WES itu apa? WES itu gini, teman-teman. Jadi diploma kalian sebagai dokter, bukan Western Union ya. Mana tadi? Bukan Western Union. Ya. WES ini World Education Services. Jadi kalian nanti kontak saya. Jadi saya apa kredensialnya nanti dievaluasi sama mereka. Oke, kemudian untuk kalian yang international student itu kalian nanti daftar sama saya itu enggak masalah. Kemudian mereka biasanya tuh punya program beasiswa. Kalau kalian nggak bisa ya. Jadi kalau kalian memenuhi syarat bisa saya apply-kan untuk beasiswa mereka. Kemudian bagaimana dengan fees-nya untuk menjadi akupunkturis internasional 23.000 ya. Kemudian ada financial aid, scholarship, and bursary. Jadi kalian bisa kontak saya karena saya agentnya mereka. Jadi otomatis lewat jalur langsung. Kalau kalian apply sendiri itu kalian akan bersaing di seluruh dunia. Tapi kalau lewat agent seperti saya, karena saya resmi menjadi bukan agent biasa, tapi saya kerjasama dengan mereka, itu langsung bisa diterima. Asalkan seluruh persyaratan memenuhi teman-teman ya. Ini kurikulumnya. Jadi nanti kalian belajar itu Foundation of Traditional Chinese Medicine, Basic Anatomy and Physiology. Makanya saya bilang dokter dan nurse itu bisa kalian kan sudah mengerti anatomi manusia, fisiologi manusia seperti apa. Kemudian Traditional Chinese Medicine Health Preservation, Professional Identity and Responsibilities, Channel Studies first, Research Methods for Health Sciences, itu Professional Education, Exploring Professional Roles and Responsibilities, and then Critical Communication. Ini sebabnya saya sarankan kalian ikut program saya lainnya jika kalian ingin memperbaiki bahasa Inggris. Saya bekerja sama dengan dua tempat. Yang satu bernama IELTS, ya. Kemudian satunya juga ILSC. Oke. Di keduanya mereka punya program yang bernama University Pathway. University Pathway itu apa? University Pathway itu adalah kalian nanti di sini teman-teman ya, sebentar ya. Nih, jadi kalian akan enter university atau college tanpa IELTS dan TOEFL. Jadi kalian jangan bingung lagi, nggak usah les di Indonesia karena pertama, teman-teman kalian semua lokal. Gurunya pun mungkin orang lokal. Kecuali kalau kalian bayar lebih mahal, baru dapat guru native. Tapi semuanya lokal. Dengan ikut kelas saya, lewat ILSC atau ILEC, kalian akan berada di kelas internasional online. Kalian bisa belajar online dulu. Saya tunjukkan ya. Misalnya ini ada KISS English Full Time dan yang di sini programnya itu adalah Hello English. Oke, kalian belajar di sini kalian bisa memilih program yang sesuai waktu di Indonesia bagian barat itu Bangkok atau Hanoi. Jadi kalian bisa ambil setelah kerja dari jam 7.30 sampai jam 2 pagi pun ada. Atau yang pagi ya kalau misalnya kalian kerja malam kemudian sekolahnya pagi. Kalian sesuaikan dengan jadwal kalian. Oke. Kemudian programnya nanti itu ya, ini harganya kalau kalian ambil 2 minggu saja itu $185 per minggu ya. Ini jika kalian memakai program saya lengkap, artinya bukan cuma sekolah aja, kalian ingin sekolah di bahasa dulu, kemudian ambil di program akupunkturis tadi, misalnya di college, kemudian eventually kalian saya tunjukkan ya, eventually kalian mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sini atau magang di sini atau PGWB. Ini adalah program yang sangat-sangat lengkap karena akan membantu kalian untuk apply menjadi permanent resident di Kanada. Program ini tentu lebih mahal. Tapi kalau kalian mengikuti program lengkap ini dari Nusa Connection, kalian tidak perlu membayar coordination fee kami untuk mendaftarkan kalian sekolah. Tidak perlu lagi karena semua sudah include. Di program kami itu lengkap, sehingga kalian tidak bingung lagi nanti setelah ini apa, menghubungi siapa. Kita sudah lengkap semua. Termasuk kita juga bekerja sama
dengan Border Pass, yaitu immigration law firm yang spesialisasinya untuk orang yang ingin studi di Kanada. Mereka juga tempatnya di Toronto. Humber College tadi juga berada di Toronto. Jadi kalian tinggal masuk aja. Asalkan memenuhi syarat teman-teman ya. Makanya saya undang kalian kirim email ke info@nusaconnection.com. Kalau tidak tahu, kalian buka ini apa namanya website kita di sini. Jadi kalau kalian ya Nusa Connection, oke. Di website saya ini kalian klik aja di sini kontak us ya. Kalian isi di sini, oke? Jadi kalau kalian ingin not sure, need guidance, tanya sini. Kalau kalian sudah yakin, schedule a strategic fit conversation. Ini free 15 menit ya. Ini adalah pre-qualification assessment saya. Jadi sebelum saya memastikan Anda bisa menjadi klien saya dan Anda juga bisa menilai saya juga, itu kita sama-sama menilai. Makanya itu namanya strategic fit. Kita lihat cocok nggak saya jadi apa agent kalian, counselor kalian. Sebab saya ini adalah ICEF ini ya. Lihat ya, saya adalah ICEF Certified International Education Agent dan International Student Counselor. Dan dari pertemuan itu kita akan ketahuan kita sama-sama cocok tidak. Sebab saya tidak ingin kalian memaksakan diri ke Kanada kalau kalian nggak pas, kalau belum pas ke Kanada. Sebab misalnya ya, dari hasil pre-qualification assessment itu saya bilang pada Anda, oh Anda perbaiki bahasanya dulu ya. Nggak harus ke Kanada dulu, ikut sini. Ikut program kita di ILSC atau ILEC. Kenapa? Karena keduanya itu mempunyai kampus berada di Kanada. ILEC punya di kampus di Toronto dan Vancouver. ILSC punya di Montreal, Toronto, Vancouver. Ya, kenapa gitu? Karena otomatis nama kalian sudah masuk ke sistem di Kanada. Jadi saya daftarkan, saya memang agennya mereka langsung, jadi otomatis langsung masuk, langsung diterima. Daripada kalau kalian apply sendiri di luar, oke? Nah, program kita itu lengkap, jadi kalian sudah nggak bingung lagi nanti setelah ini apa, setelah itu saya yang ngurusin semua. Sampai ketika kalian sudah hampir ke Kanada, saya bisa bantukan carikan tiket pesawat, akomodasi, dan sebagainya. Oke, contoh akomodasi yang ditawarkan dari ILSC adalah homestay dan residence. Jadi kalian bisa tinggal bersama keluarga di Kanada atau di residence. Di residence itu apa? Residence seperti kondo. Jadi bukan keluarga. Kalau di sini di homestay kalian tinggal dengan keluarga di Kanada. Jadi seperti anak kos-kosan. Ya, yang punya rumah itu memasakkan kalian. Jadi homestay di Kanada ini enaknya buat kalian bisa memilih makanan itu yang halal juga ada, ini halal ya, atau gluten free, lactose free, vegetarian, vegan ya, itu ya. Bisa memilih full board, artinya kalian makan 3 kali sehari. Kalau cuman half board itu 2 kali sehari, makan pagi dan makan malam. Kalian siangnya kan sekolah, makan aja di luar gitu. Itu saran saya. Jadi kalian tahu apa ada makan apa aja di Kanada. Tapi kalau kalian ingin budgetnya tuh ketat, ambil aja full board, lebih murah daripada makan di luar. Nah, ini weekly rate-nya setiap minggunya $350 untuk 18 tahun ke atas, di bawah 18 tahun 370. Ya, kalau high season misalnya musim panas itu ditambah 40 karena harganya naik semua. Ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya akomodasi yang bisa kalian pakai di Kanada kalau kalian belajar di ILSC. ILEC sendiri punya kampus ya, ada di Toronto dan Vancouver ya. Dan mereka punya homestay dan resident. Bahkan kalian bisa self arrange accommodation juga ya kalau di Vancouver. Homestay-nya sendiri kalau kita lihat sama juga ya. Jadi ini ya single room ya. Makanya 3 kali itu September sampai Mei 360, Juni sampai Agustus 400. Kalau kita bandingkan tadi 350, tapi bedanya cuma $10 ya. Itu aja ya. Bedanya lagi ILSC sama ILEC. Sekarang program mereka punya bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sama-sama bahasa Inggris Prancis ya. Jadi kalau kalian misalnya comfortable kepingin langsung di Toronto, itu bisa ambil ILEC semua. Inggris dan Perancis nggak masalah. Atau kalian bisa coba satu di ILSC, satu di ILEC. Kalian bisa rasakan bedanya, gitu. Nah, kalau di ILSC, kalau kalian ingin ke kampus Montreal, karena saya tinggal di Montreal, ada kalian-kalian yang bilang saya kepingin ketemu. Oh, oke, boleh. Kalau mau kepingin ketemu, saya sarankan justru Perancisnya ambil di ILSC. Di ILSC. Kalau kalian mau gabung, bahasa Inggrisnya di ILEC di sini.
Maaf, di IELTS ini ambil bahasa Perancisnya online, sedangkan IELTS-nya itu ketika Anda di Montreal itu ambil offline. Kalian ke kampusnya, ya. Karena di sini punya kampus di Montreal. Jadi misalnya ya paginya kalian ke kampus, malamnya kalian online dengan IELTS itu bisa teman-teman. Karena antara Montreal dengan Toronto itu 6 jam kalau nyetir mobil, agak jauh, ya. Itu kalau saran saya kalau kalian ingin ke Montreal biar ketemu saya, nggak masalah. Saya senang sekali ketemu dengan kalian juga ya. Tapi kalau kalian kepingin langsung setelah dari Toronto masuk ke Humber College misalnya, kalian bisa ambil di Toronto semua, di IELTS semua, atau di IELTS semua yang kampus di Toronto. Nggak masalah itu. Ya, jadi semua tuh nanti kalian bicara sama saya ketika kita ketemu, dan nanti saya akan mengirimkan client agreement dalam 3 bahasa. Karena saya di Provinsi Quebec, jadi pemerintah Kanada itu kan 2 bahasa, Inggris, Perancis. Sedangkan klien kadang-kadang belum siap untuk bahasa Inggris Perancisnya, maka saya berikan 3 bahasa, itu terjemahan semua. Jadi kalian baca pelan-pelan, memahami, setelah tanda tangan, kalian kirim uang ke kita dengan deposit investasi kalian. Setelah itu, saya uruskan pendaftaran. Jadi yang pertama itu adalah belajar bahasa Inggris online dulu. Kemudian bahasa Prancis jangan lupa, karena saya selalu tekankan itu kalau kalian berniat tinggal di Kanada jangka panjang, berniat untuk menjadi permanent resident, saya sarankan ambil bahasa Prancis karena skor kalian akan tinggi. Ya, buat yang ingin tahu bisa lihat video-video saya lainnya. Bagaimana saya menghitung skor untuk Express Entry. Ya, mendapatkan Express Entry lewat Canadian Experience Class, bukan trade skill ya atau apa program lainnya. Ada 3 macam. Oke, jadi yang penting kalian bahasa Inggrisnya tuh diperfectkan dulu, dibaguskan dulu. Bahasa Perancisnya adalah dukungan. Karena apa? Kalau kalian lulus nanti dari sekolah ya di sini di Kanada, kalian punya bahasa Inggris dan Perancis, chance kalian untuk mendapatkan kerja itu mudah sekali dibandingkan cuma 1 bahasa. Kemudian chance kalian untuk di future itu insya Allah bisa naik jabatan kalau kalian bisa 2 bahasa ini. Dan apalagi untuk apply sebagai permanent resident, itu chance-nya lebih tinggi, teman-teman. Ya, itu saran saya. Oke, teman-teman, saya cuman tunjukkan tentang akupunktur dan bekam di sini. Padahal tadi kalau kita lihat ya, itu tadi saya tunjukkan lagi ya. Kalau kalian lihat lagi di sini, saya tunjukkan lagi. Em, Ternyata itu ada banyak ya. Ini chiropractor, kayak ini massage therapy, nurse juga dan sebagainya. Ya, sampai sampai ini psikoterapis ya, refleksologis, relationship therapist ya, semuanya sampai yoga teacher dan sebagainya. Ya, dari sini kalian bisa kalau misalnya besok-besok sudah resmi, bisa jadi klik di sini usernya I'm a professional, promosi di sini bisa teman-teman. Oke. Selain itu apalagi ya, saya cuman itu tadi yang penting kalian belajar dulu. Jadi kalau kita coba ya, misalnya kita lihat aja ya, sebentar. Kita aja apakah dia punya program lain selain itu. Program search ya. Oke, internasional. Oke, ya. Jadi kalau kalian lihat dari career areas itu bisa dilihat dari sini. Misalnya ada orang yang ini accounting itu ada banyak sekali, ya. Kalau misalnya kita lihat start date-nya, kalian mau cepat Mei ada apa aja? Pokoknya saya sembarang belajar, pokoknya saya kepingin segera ke sana. Yang saya sarankan ini teman-teman, AI ini. Tapi apakah dia tuh PGWP, kita lihat harus diklik di sini. Kalau dia PGWP, kalian bisa ambil. Ternyata PGWP. Apa itu PGWP? PGWP itu adalah kalian bisa bekerja setelah lulus di sini. Ini bagus sekali karena sangat dibutuhkan di mana-mana. Kalian ambil saja di sini, ya. Kemudian bulan Mei sudah ada. Dan seingat saya waktu saya meeting dengan manajernya itu mereka bilang kalau kalian ada murid yang masuk bulan Mei, mereka menawarkan bursary $2.000. Jadi kalian lumayan lah dapat potongan gitu lah. Ambil aja uang $2.000 itu untuk membayar biaya sewaktu-waktu atau apa sehari-hari atau biaya sekolah di sini. Oke. Jadi kalian bisa kontak kita ya. Kemudian apalagi ya? Fees-nya berapa kalau itu? Ini harganya 18.000 ya. Kemudian kalau ingin tahu view programnya itu gini. Sebentar, ini adalah ini
respiratory therapy. Sebentar, saya tadi bukan itu ya, yang saya carikan yang ini ya, untuk ini artificial ya, intelligence ya. Jadi kalau dilihat mana informasinya. Kalau tidak ada di sini, nanti saya tanyakan langsung. Ini kurikulumnya. Kita lihat ini. Jadi semester 1 kalian belajar data analytic, mathematics for machine learning, machine learning in cloud computing, artificial intelligence, project management, ya, artificial intelligence capstone project preparation, career development in artificial intelligence, introduction to machine learning dan sebagainya. Dan ternyata ini cuma 1 semester ya, enggak. Ada 2 semester ternyata. Ini ternyata ya. Jadi pada akhirnya kalian akan belajar applied AI. Kalian tinggal milih salah satu aja, ya. Yang bagus ini semua bagus sih kalau terus kalian. Tapi kalau saya boleh sarankan, nomor 1 healthcare, kedua bisnis, pasti dibutuhkan. Kenapa healthcare itu pasti dibutuhkan di mana-mana teman-teman. Pasti ada orang sakit kan. Bisnis juga dibutuhkan di mana-mana. Pasti banyak bisnis yang butuh orang yang ngerti AI. Kan saya bilang, saya sudah meeting dan webinar dengan beberapa rekruter termasuk dari Randstad Kanada. Untuk setiap bulan tuh saya diundang untuk webinar. Itu mereka selalu membicarakan mereka tidak hire orang dari luar Kanada lagi. Jadi waktu saya ajak kerjasama, mereka bilang tidak sekarang, tapi kalau kamu bisa mendapatkan orang yang sudah studi dan sudah siap kerja di Kanada, nanti kalian kalau sudah resmi di Kanada, mendapatkan PGWP, work permit resmi di Kanada, baru saya kontakkan Randstad atau rekruter lainnya. Kebanyakan gitu. Kenapa gitu? Kenapa mereka tidak terima lagi di luar Kanada? Katanya ada LMAE. Nah, ini sebabnya teman-teman. Karena ada 70% workers itu lie on resume berdasarkan majalah Forbes. Jadi bohong. Sekarang orang memakai AI untuk berbohong di resume mereka agar cepat dipanggil. Itu mereka tahu triknya. Ada bagusnya, ada enggaknya. Bagusnya mereka cepat dipanggil. Tapi mereka bohong. Bohong di resumenya. Akhirnya mereka nggak mau lagi menerima orang internasional. Orang di dalam aja, di Kanada aja, kita nggak tahu dia bohong atau enggak. Karena setiap mereka berusaha merekrut satu orang tuh biayanya besar, teman-teman. Mereka kan membiayai orang-orang yang bekerja itu untuk merekrut kalian. Belum lagi kalau misalnya mereka harus membayar alat-alat untuk mengetes kalian. Ya, karena itu kalau kalian ikut program kita, nanti saya kasih assessment. Assessmentnya itu adalah career assessment, nanti bahasa, nanti saya tes, career assessment, terus kemudian workplace assessment, itu nanti aptitude test, itu saya tes semua, ya. Jadi kalau kita lihat di Gini Apply Now itu, saya juga punya banyak di sini ya. Kita lihat ya, acupuncture-nya. Nih. Nih, ternyata ada banyak ya. Jadi kalau kita lihat carikan yang ada koopnya, ternyata nggak ada koopnya, tapi ada PGWP. Kemudian ini dia. Jadi kalau kita lihat harganya 33 tahun ya. Ini yang lebih tinggi teman-teman. Ini di universitas. Kalau kalian nggak kuat di universitas nggak apa-apa kan? Nggak harus. Cuman kalian bisa work study kalau di atas satu tahun gitu. Tapi ini nggak ada koopnya ya. Jadi kalian cari sendiri. Tapi kalau misalnya ini gimana? Ini juga nggak ada koopnya, tapi visual work study ini 3 tahun. Sekarang kalau misalnya eh ini ya durationnya itu 2 tahunan gitu. Ini ternyata traditional Chinese medicine 2 tahunan, dapat diploma 23.000 dan tetap bisa kerja. Jadi karena sudah di atas 1 tahun ya, jadi kan bisa otomatis kerja sambil studi. Itu yang bagus. Kalau dibilang ada co-op, yes, itu berarti sekolahnya menempatkan kalian untuk magang. Kalau no, berarti kalian harus cari tempat magang sendiri. Tapi di sini ada banyak gitu. Nggak masalah. Yang penting kalian kan bisa kerja sambil sekolah kan, jadi kan bisa kembali uangnya. Oh ya, untuk persyaratan study permit seperti ini, kalian harus membuktikan ke pemerintah Kanada bahwa kalian bisa membiayai semua. Jadi harus lunas. Misalnya ini sekolahnya 1 tahun, minimal 1 tahun kalian lunas. Nanti kalian akan saya pertemukan dengan immigration law firm yang bekerja sama dengan saya, namanya Border Best. Kalian akan berbicara dengan lawyernya, konsultasi.
apakah bisa sekarang apply-nya 1 tahun, 2 tahun. Nanti kalian rundingan mengenai, legalitas surat-surat menyuratnya mereka yang akan urus, ya. Jadi kalian berhak untuk konsultasi, tanya semuanya buat mereka. Kalau kalian perlu saya dampingi. Itu, mmm, itu harus nambah lagi tapi ya, kalau misalnya kalian perlu perlu didampingi. Tapi kalau misalnya nggak didampingi, kalian tanya-tanya sendiri nggak apa-apa, oke? Kemudian apalagi ya yang mau saya tunjukkan, ini provinsinya bisa kalian lihat ada Alberta, British Columbia, dan Ontario. Ontario biasanya di Toronto. Jadi kalau kita lihat, oke, yang ini 3 tahun. Nah, ini ada loyalis. Nah, padahal di sini tadi ada kan, di Humber, di Toronto tadi ada kan, akupunkturis. Ya, itu kan. Dari situ bisa saya carikan, teman-teman. Jadi, kalian tetap ini ya, teman-teman ya, kontak saya. Jangan lupa kirim email ke info@nusaconnection.com. Saya akan bantu kalian. Dan buat para dokter atau nurse yang di Indonesia, kalau kalian merasa ingin mencoba kerja di Kanada susah menjadi dokter, ambil aja ini, seperti ini. Osteopat, atau akupunktur, chiropractor, dan sebagainya. Karena kalian sudah tahu em, ini anatomi manusia, jadi sudah tahulah fisiologinya. Jadi belajarnya lebih mudah gitu. Oke? Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna.